Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Didi Setiadi. Kali ini channel saya Didi Setiadi kembali akan bekerja sama dengan Pusat Inovasi Prasimax untuk program bedah proyek IoT device. Apa itu proyeknya? Membuat mainboard speaker pintar, ya, tapi sampai mainboard, sehingga nanti rekan-rekan engineer dan makers bisa menggunakannya kembali untuk dilengkapi sebagai project do it yourself atau DIY. Project ini tidak lepas juga selain dari aspek IoT adalah akan ada terapan daripada kecerdasan buatan atau IoT di bidang pengenalan suara. Oke, baik. Kita mulai presentasi bedah proyek IoT device. Seperti yang sudah disampaikan di depan tadi ya, bahwa kita akan membuat sebuah serial video tentang bedah proyek IoT device. Apa yang akan kita kerjakan di sini yaitu membuat sebuah mainboard speaker pintar atau smart speaker yang bisa digunakan oleh rekan-rekan engineer dan makers untuk seterusnya dibuat menjadi bahan jadi atau kita biasa sebut dengan do it yourself. Video kali ini adalah bagian pertama dari seri bedah proyek IoT device membuat mainboard speaker pintar. Oke, kita coba paparkan dulu rencana proyeknya. Saat ini adalah bagian 1 merupakan pengenalan terkait dengan kecerdasan buatan. Apa itu kecerdasan buatan atau artificial intelligence, terutama di bidang pengenalan suara atau speech recognition. Kemudian kita akan review platform NLP dan NLU global yang ada di global, yang berkembang di Cina dan yang sudah mulai tumbuh di Indonesia. Kemudian di segmen video ini juga kita akan berkenalan dengan Amazon Voice Services, platform smart assistant atau smart speaker, beserta SDK yang bisa kita gunakan untuk pengembangan smart speaker. Kemudian kita akan coba membuat challenge ya, bagaimana memilih platform yang akan kami buat sebagai mainboard daripada smart speaker, termasuk juga analisa teknis dan analisa ekonomis terkait sama harga maksudnya. Kemudian nanti kita akan buatkan lagi video berikutnya. Nah, ini yang lebih fun lagi ya, terkait dengan pengembangan daripada mainboard smart speaker tersebut. Pada video tersebut kita akan sharing bagaimana skematik dibuat. Tentunya nanti kita berangkat dari reference design pilihan kita ya pada video ini, kemudian diturunkan dalam bentuk skematik rangkaian elektronik. Lalu kita juga akan tampilkan bagaimana proses mendesain PCB-nya. Kemudian kita review komponen dari bill of material mainboard speaker pintar tersebut. Kemudian kita akan bawa rekan-rekan makers dan engineer bagaimana produksi massal dilakukan dan testing quality control ya atau kendali mutu. Kemudian juga bagaimana proses kita untuk melakukan distribusi penjualan. Dan mudah-mudahan jika kita masih diberi kesempatan di video ketiga, kita akan melakukan show up ya, uji dan integrasi dengan platform AVS Alexa. Kemudian kita akan coba uji dan unjuk kerja dengan IoT device lainnya
untuk membentuk sebuah konfigurasi smart home atau rumah pintar. Dan kita juga akan melakukan uji dan unjuk kerja bagaimana speaker pintar ini memutar musik, termasuk memutar musik Spotify. Dan kita akan coba sedikit keluar dari bidang elektro, yaitu kita masuk ke bidang computer science, bagaimana caranya kita untuk merubah wake word yang standar di Amazon atau di Google dengan cara pendekatan deep learning dan machine learning. Oke, kita masuk ke segmen kali ini, yaitu pengenalan speaker pintar atau smart speaker. Mungkin beberapa dari rekan-rekan sudah pernah dengar yang namanya Google Assistant, produk-produknya ya. Ini produk-produknya. Ada Google Home, ada Google Home ini, ada Google Home, dan ada yang lebih besar lagi, saya lupa namanya apa. Kemudian Alexa juga punya line card ya, beberapa produk portfolio, ada yang berbentuk seperti tumblers, ada yang berbentuk seperti tempat bedak para wanita ya. Jadi ini smart speaker yang diproduksi oleh mereka. Nah, selain pemain-pemain global, ternyata Cina smart speaker ini tumbuh sangat pesat. Pemain-pemain besarnya adalah Baidu, Alibaba, dan Xiaomi. Yang paling besar adalah Baidu. Penampakannya seperti ini. Dan dikabarkan bahwa Baidu sudah dalam hal volume produksi sudah mendahului produksi daripada Google di seluruh dunia. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ternyata Indonesia tidak kalah loh. Sudah ada pemain artificial intelligence di bidang pengenalan suara, yaitu yang pertama Prosa AI. Prosa ini markasnya ada di Bandung, ya. Didirikan oleh beberapa akademisi dari Bandung, ya, salah satu universitas teknik terbesar di Bandung. Kemudian yang kedua adalah Widya Wicara. Nah, ini markasnya ada di Yogyakarta. Dan kelebihannya Widya Wicara, dia sudah punya produk speaker pintar yang diproduksi, kalau dilihat dari penampakannya kurang lebih seperti mirip sekali dengan smart speaker Xiaomi. Dan yang terakhir adalah Bahasa Kita. Bahasa Kita ini markasnya ada di Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur. Jadi bedah proyek ini jika telah selesai, kami akan distribusikan ya mainboardnya untuk do it yourself ya. Rekan-rekan bangun sendiri menjadi speaker akhir ya, produk akhir. Dan mungkin saja selain bisa integrasi dengan Alexa Amazon, juga bisa bekerja sama dengan 3 perusahaan ini. Nah, ini adalah sebuah perbandingan platform speech recognition yang ada di global, di Cina, dan di Indonesia. Google Assistant, ekosistemnya udah luas, kualitas produknya juga bagus, ya. Kualitas suara daripada smart speakernya juga bagus. Cuman kekurangannya adalah dukungan penjualan belum baik di Indonesia, promosinya juga kurang, dan diperkenalkan pada awalnya dengan penutur bahasa Inggris. Dan saya dengar ketika ini diluncurkan untuk market Indonesia sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia. Terus yang kedua, pemain global adalah Amazon Alexa. Sama dengan Google, ekosistemnya juga luas, dan in terms of the market share, Alexa ini lebih besar market share-nya dibanding Google Assistant atau Google Speaker. Dukungan teknisnya saya perhatikan lebih bagus Alexa ya. Dia menyediakan SDK, baik SDK untuk pembuatan device, juga source code, mereka taruh repositorinya di GitHub. Kualitas suara daripada produk smart speaker dari Amazon Alexa ini juga tidak kalah bagus dibanding Google, produknya dari Google.
kekurangannya sama, penjualannya mungkin tidak kelihatan ya di Indonesia. Saya tidak tahu kenapa, dan Alexa masih menggunakan penutur bahasa Inggris, tidak seperti Google yang sudah mulai memperkenalkan bahasa Indonesia. Lalu produk Cina. Walaupun produk Cina ini pertumbuhan smart speakernya sudah sangat luar biasa, bahkan sudah melampaui market share-nya Google, dia memiliki kelemahan, tidak bisa penetrasi ke Indonesia karena smart speakernya berpenutur bahasa Cina, ya. Dan kelebihannya adalah di persepsi murah, ya. Cuman kualitasnya tidak sebagus kualitas Google Assistant dan Amazon Alexa. Dan kami perkirakan produk Cina ini tidak akan bisa berkembang di Indonesia. Kalaupun berkembang, penggunanya adalah orang-orang yang mampu berbahasa Mandarin. Nah, ini yang hebatnya. Indonesia ternyata juga sudah memulai, ya. Perusahaan AI ASR itu sudah ada ya, ada 3 perusahaan yang saya sebutkan di slide sebelumnya, dan ketiga-tiganya menggunakan bahasa Indonesia. Dan karena mereka menggunakan infrastruktur di dalam negeri, tentunya dari sisi keamanan akan lebih gampang untuk dikendalikan dan dimonitor. Kelemahannya adalah penyedia cloud ASR dari lokal masih sedikit, ya. Maksudnya baru 3. Sudah 3 yang punya smart speaker, baru 1, ya. Kemudian makers dan ODM yang bermain-main di AI, khususnya IoT device smart speaker ini masih sangat sedikit. Kami bisa klaim mungkin baru kami yang akan memulainya. Kemudian kompetensi AI masih belum memadai untuk pengembangan lebih lanjut di Indonesia. Dan yang paling penting juga, model bisnis dan ekosistemnya belum terbentuk, tidak seperti Google Assistant dan Amazon. Mereka tidak hanya menjual produk smart speaker, tapi juga meng-create dan mengembangkan model bisnis. Oke, kita masuk sekarang ke bagian teknis. Seperti apa sih konfigurasi daripada speaker pintar itu? Yang pertama, speaker pintar tentunya harus ada speakernya, ya, speaker pintarnya. Dan yang kedua harus ada cloud-nya, ya. Harus ada server untuk pengolahan kecerdasan buatannya, ya, machine learning atau deep learning, ya, atau disebut dengan neural language processing dan neural language understanding. Itu harus ada. Nah, nanti kita akan mulai dengan Alexa dulu, ya, karena ini sudah proven. Nah, bagaimana sih smart voice itu bekerja? Seperti apa sih sistemnya? Yang pertama, tentunya nanti produk kita akan dikendalikan atau di-trigger setelah adanya wake word, ya, adanya wake word. Ada metode lain yang nanti di slide berikutnya akan dijelaskan, tidak menggunakan wake word, tapi ditekan, lalu kita bicara, selesai bicara, lepas lagi tombolnya. Nah, wake word detection ini yang biasa disebut kalau di Amazon namanya Alexa, itu kalau di Google Hi Google atau Oke Google, ya. Kalau di buatan Indonesia itu yang Widya Wicara itu Widya, ya, kalau nggak salah. Nah, itu adalah wake word dan dia ada sistem deteksinya, ya. Jadi dari wake word itulah nanti smart speaker atau speaker pintar mulai akan merekam atau mendengarkan apa yang diinginkan oleh user. Oke. Nah, wake word ini tentunya harus dibangun juga dengan metode deep learning, ya. Jadi harus ada wake word model di dalam speaker pintar tersebut yang untuk mendeteksi apakah wake word-nya itu benar atau tidak. Kalau misalnya Alexa, dia akan bernilai 1, artinya sistem smart speaker atau speaker pintar akan mulai mendengarkan suara yang akan di request oleh user, ya. Kalau tidak, dia tidak akan wake atau tidak akan enable. Jadi yang nomor 2 ini setelah wake word-nya 1,
user akan berbicara dengan smart speaker sebagai client system ya melalui mikrofonnya ya. Dan di sini ada terjadi proses speech recognition yang akan diterjemahkan dalam bentuk teks ya. Jadi di sini ada proses yang namanya speech to text. Kemudian dari speech to text tersebut tentunya terjadi di sisi server cloud ya. Itu akan menjalani proses berikutnya, yaitu neural language understanding. Kemudian akan di look up ke skill yang terkait ya. Apa sih yang diminta sama user, misalnya kan bagaimana cuaca hari ini, ternyata itu cocok dengan skill terkait cuaca ya. Dan dengan proses kecerdasan buatan akan mendapat respon di dalam sistem cloud Alexa tersebut atau di sistem NLU NLP tersebut dengan respon cuaca hari ini sangat panas. Dan akhirnya respon tersebut akan dikirimkan kembali kepada smart speaker lewat jaringan internet ya. Dan proses ini kita sebut sebagai text to speech ya, dirubah lagi menjadi suara ya, dan dikeluarkan lewat speaker daripada loudspeaker atau pengeras suara di dalam smart speaker. Nah, proses yang terjadi itu ya dilakukan oleh sebuah aplikasi ya, koordinator dan prosesor di dalam cloud NLP NLU ya. Dan tentunya harus diperkaya dengan skill. Kalau tidak salah Google itu skillnya sudah mencapai jutaan ya. Begitu juga dengan Amazon Alexa ya. Nah, ini kita tidak akan terlalu dalam ya di sini karena memang fokus kita adalah membuat device ya, device IoT yaitu speaker pintar. Nah, wake word detection ini berada di sisi speaker pintar ya. Jadi nanti kita akan bedah ini di video-video selanjutnya. Nah, arsitektur device daripada speaker pintar itu sendiri bagaimana sih? Dia terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah otaknya sendiri, yaitu prosesornya sebagai pusat kendali dan pengolahan digital. Kemudian untuk sisi input ada mic array yang jumlahnya bisa 2, 4, 6 dan ada yang sampai 8. Nah, untuk desain proyek kita nanti kita akan coba dengan 4 mikrofon digital. Kemudian di dalam mainboard itu kita akan lengkapi juga dengan LED RGB ya, mungkin jumlahnya sekitar 8 atau 16 ya, nanti kita pertimbangkan. Nah, ini juga ada satu kelengkapan atau fitur yang diberikan oleh Alexa, jadi kita manfaatkan saja fitur tersebut secara hardware. Dan yang tak kalah pentingnya adalah ada komponen Wi-Fi ya. Untuk apa? Untuk komunikasi antara device speaker pintar dengan cloud NLU dan NLP. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah loudspeaker atau pengeras suara. Bagaimana mungkin dia akan berinteraksi dengan user kalau tidak ada speakernya? Kita nanti akan implementasikan dengan speaker 1, bukan speaker stereo ya, karena kita akan mulai dari yang do it yourself yang sederhana dulu. Dan terakhir tentunya semua sistem speaker pintar ini dilengkapi dengan power supply. Oke, ayo kita fokus lagi. Nah, ini adalah gambaran daripada SDK Alexa yang akan kita tanam di dalam speaker pintar ya. Jadi di dalamnya itu nanti ada wake word detection module ya. Kemudian ada audio input processor, ini yang akan mengendalikan nanti ya set data ini ya. Kapan dia untuk mendapatkan aktivasi dari wake word dan kapan dia mendengarkan user berbicara. Ya, itu dua hal yang berbeda. Kemudian ada Alexa Communication Library
ya. Nanti ini akan kita bedah, akan kita detilkan di video berikutnya. Jadi ini adalah komponen SDK atau arsitektur SDK yang ada di platform Amazon Voice Services atau Alexa. Nah, pengembangan daripada speaker pintar ini lebih lanjut akan dapat kita kembangkan menjadi hub sebuah konfigurasi rumah pintar, ya, atau smart home, yang mana nanti kita akan kendalikan bagaimana caranya memati hidupkan air conditioning, televisi, peralatan rumah tangga dengan perintah suara saja lewat speaker pintar. Kemudian kita juga akan buat sebuah unjuk kerja dengan smart lock atau kunci pintar, kemudian lampu pintar, ya, kita kendalikan semua dengan perintah suara, dan asisten cerdas lainnya, ya. Ini yang akan membuat teman-teman, rekan-rekan engineer dan makers fun. Nah, berikutnya adalah bagaimana nih kami, ya, tim saya dan Pusat Inovasi Prasimak menyiapkan mainboard do it yourself speaker pintar untuk rekan-rekan maker semua. Tentunya ada beberapa kriteria, ya. Yang pertama, harganya harus terjangkau, kemudian dapat berfungsi sebagai hub atau kendali smart home solution seperti yang tadi slide sebelumnya, kemudian mudah dimodifikasi secara software, ya. Perakitan dan ketersediaan part atau komponen lain lebih mudah dan harga terjangkau. Misalnya nanti kita akan deliver juga atau sediakan juga selain mainboard daripada speaker pintar, tentunya juga kita jual pengeras suaranya, casingnya, dan part-part lainnya untuk membentuk speaker pintar sebagai produk jadi. Ya, rekan engineer atau makers bisa buat sendiri, seperti misalnya dengan desain 3D printing, ya. Kemudian kriteria atau requirement berikutnya adalah harus memberikan nilai edukasi kepada makers yang merakit untuk memahami sistem kecerdasan buatan di bidang suara. Jadi ini juga menjadi misi kami, bahwa yang akan kami buat ini nantinya bisa memberikan kontribusi dan nilai tambah bagi para makers dan engineers dalam mempelajari ilmu kecerdasan buatan atau artificial intelligence di bidang suara. Jadi ini akan menjadi kombinasi antara IoT dengan artificial intelligence. Baik, rekan-rekan makers dan engineers, kita lanjutkan di segmen penelusuran untuk mengambil keputusan desain mana yang akan diambil oleh kami dalam bedah proyek pembuatan smart speaker. Ya, kita mulai dari Alexa, ya. Kita sudah putuskan untuk memanfaatkan platform Alexa, Alexa Voice Service. Bisa rekan makers dan engineers browsing di sini, ya. Jadi dengan platform NLP NLU Alexa ini, smart speaker kita nanti akan berinteraksi, ya. Jadi kita akan membuat device smart speaker yang merupakan voice user interface, ya, yang berada di sisi klien. Oke. Nah, ada dua filosofi desain, ya, yang sudah disiapkan oleh platform Alexa. Yang pertama adalah headless device. Ini memang pure smart speaker. Jadi interaksi user adalah dengan suara, ya. Dan yang kedua adalah screen based device. Jadi selain dengan suara, ada interface dengan gambar atau dengan display. Nah, terkait dengan perintah awal untuk
mempick up suara atau pesan suara, itu ada dua pendekatannya. Yang pertama pendekatan handsfree ya, dan yang kedua pendekatan tap to talk atau push to talk ya. Handsfree sama Farfield ini sama ya, cuman bedanya Farfield desainnya adalah mikrofonnya itu bisa untuk menangkap suara user dari jauh ya, antara 1 meter hingga 5 meter ya, tergantung desain. Jadi perintah untuk memulai merekam suara dari user itu adalah dengan perintah suara atau disebut wake word. Dalam platform Alexa ini wake word-nya adalah Alexa ya. Kita tinggal sebutkan Alexa. Kemudian pendekatan kedua adalah dengan menekan tombol, jadi nggak ada perintah suara Alexa. Jadi kita pencet tombolnya lalu kita berbicara gitu ya. Misalnya kita pencet tombol, terus kita bicara, memberikan sebuah pertanyaan, misalnya apakah nama lagu kebangsaan Indonesia, seperti itu misalnya. Nah, jadi kita putuskan untuk menggunakan konsep perintah suara ya. Nah, di sini juga disediakan development kits yang sudah bekerja sama dengan Amazon. Kita lihat ini. Jadi nanti development kitnya ada yang pendekatannya smart speaker ya, ada yang dengan smart screen ya. Tadi kan konsepnya ada dua gitu ya. Nah, ini untuk pendekatan pembuatan smart speaker di kendaraan bermotor ya, dan seterusnya. Mari kita masuk ke development kit. Jadi development kit yang sudah bekerja sama dengan Amazon AWS itu adalah ada 3 kelompok ya, ada 3 kelompok, dan kita hanya ngambil konsep satu kelompok desain platform device ya. Yang pertama adalah kelompok front end development kits. Jadi apa itu front end? Yaitu klien yang hanya development kit ini hanya menerima untuk pengolahan suara ya. Jadi itu terdiri dari mikrofon dan chip digital signal processing. Ya, ini ada banyak contohnya. Dan yang paling terkenal untuk para makers yaitu yang dibuat oleh yang berbasiskan XMOS yang dikeluarkan oleh, contohnya dari Seeed Studio ya, yaitu Respeaker ya, yang versi 2 mic array versi 2 ada 4 mic ya. Di sini kita bisa lihat feature dan speknya, 4 mic, digital mic, dan ada 2 LED RGB yang bisa berganti-ganti warna. Di situ juga disediakan programnya oleh Amazon. Jadi nanti rekan-rekan makers dan engineers bisa dapatkan source code-nya dari sana. Dan harganya ya, kita lihat di sini lumayan mahal. Kurang lebih kalau di Tokopedia itu harganya kurang lebih ya, sebentar ya, kita browse dulu. Jadi ini, dan prosesnya ada di laptop atau di PC atau di Raspberry ya. Jadi tergantung selera dari rekan-rekan makers dan engineers ya. Nah, ini harganya $60 ya kalau kita beli di tokonya Seeed Studio. Nah, kalau udah sampai di Indonesia, Tokopedia udah jual dengan harga 1,4 juta. Ada juga versi yang buat stackable dengan Raspberry ya. Keluaran, kalau nggak salah ini keluaran Seeed Studio juga ya. Harganya 954.000. Nanti di segmen berikutnya kita akan coba membuat sebuah visibility
tadi ya, produk visibility ya dari aspek harga. Oke, kita kembali lagi ke Alexa. Ini adalah ini yang tadi dari pendekatan Farfield, jadi prosesornya ada di luar ini. Nah, namun untuk yang konsepnya individual smart speaker ya, rekan makers dan engineers bisa menggunakan platform yang sudah kerjasama sedemikian rupa dengan Amazon Alexa ya. Di sini ada MediaTek, dia mengandalkan 2 mikrofon NXP yang menggunakan chip Freescale ya, AMX8, 2 mikrofon juga. Amlogic bisa menggunakan 2 mic minimum dan bisa deploy 6 mic. Kami nanti akan membuatkan satu board ya yang akan kami develop ya, dengan target tahun ini kita coba selesai. Nanti kita kita sediakan untuk rekan-rekan makers dan engineers ya, paling tidak di tahun ini, dan menggunakan platform dari Qualcomm ya, PCS 400. Nah, kalau sudah hitung ternyata biaya untuk membuat kit do it yourself itu lebih bersahabat ya harganya ya. Atau misalnya teman-teman makers mau bikin sendiri, harga chipnya saja kalau kita beli di Apple itu kurang lebih sekitar $7,6 ya ini. Jadi itu yang akan kita lakukan dalam rangka bedah proyek ya, membuat smart speaker. Nah, Amazon juga menyediakan membuat kerjasama dengan para ODM ya. Kami dalam hal ini, kantor saya juga sebenarnya adalah tipikalnya adalah ODM ya, bisa membuatkan ini ya. Tapi dalam rangka ini kami buatkan dalam PDBA ya, supaya nanti rekan engineer bisa do it yourself bentuk wujud akhirnya ya. Ini ada beberapa pilihan ODM yang bekerja sama dengan Alexa, kemudian beberapa setting ya. Oke, kemudian nah ini sudah jadi seperti yang sudah dijelaskan di muka, bahwa smart speaker ini sebagai klien harus terhubung dengan AI, speech recognition, NLP dan NLU-nya gitu ya. Selain Alexa, di Indonesia juga sudah ada yang mengembangkan gitu ya dengan penutur bahasa Indonesia. Ada 3 perusahaan ya. Yang pertama adalah Prosa ya, basecampnya di Bandung ini, Prosa ya. Di rekan makers dan engineers bisa nanti kerjasama dengan Prosa ya. Kemudian yang kedua Widya Wicara di Jogja. Nah, kebetulan Widya Wicara ini sudah bikin smart speakernya ya, produknya ya. Seperti yang terlihat ini sudah diluncurkan di market akhir tahun lalu, tahun 2019. Penampakannya mirip dan persis banget kayak Xiaomi smart speaker, jadi tinggal diganti logo Widya Wicara ini. Nah, yang ketiga adalah bahasa kita, basecampnya Jakarta. Jadi nanti tinggal engineer dan makers pilih partner untuk untuk NLP dan NLU-nya ya, termasuk pengembangan skills-nya. Itu tinggal pilih mau berdekatan saja atau memang sudah punya preferensi, silakan dengan Prosa, dengan Widya Wicara atau dengan bahasa kita. Dan kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Nah, pilihan platform perangkat dasar dengan alasan-alasan dari hasil survei kita
browsing kita ya. Berikut alasan-alasannya. Kita akhirnya memilih Qualcomm tadi ya dengan chipset QCS 400. Tepatnya kita akan menggunakan chip tipe QCS 404. Kenapa? Karena harga chipsetnya terjangkau. Tadi sudah sempat kita lihat ya, harganya di Aero sekitar 7,6 dolar. Tentunya nanti kami akan pesan dengan jumlah yang besar supaya bisa mendapatkan diskon dari distributor. Kemudian kenapa Qualcomm? Karena di Indonesia sudah ada kantornya. Jadi di sana udah lengkap, ada tim teknisnya juga selain tim penjualan ya. Jadi nanti Prasimak ini juga pemegang license Qualcomm. Jadi sangat mudah nanti untuk request teknis ya untuk pengembangan mainboard speaker pintar berbasiskan chipset Qualcomm QCS 400. Dan tentunya QCS 400 ini setelah kita pelajari tadi, banyak sekali fitur tambahannya. Seperti dia juga sudah ready untuk dijadikan smart home. Kemudian dia juga bisa menjadi pemutar lagu ya, baik itu pemutar lagu yang disimpan di local smart speaker atau connect dengan Spotify ya. Jadi selain menjadi bagian penting dari smart home, smart speaker ini nantinya rekan-rekan makers dan engineer bisa membuatnya sebagai alat hiburan ya, seperti yang dijual di toko-toko elektronik atau toko buku tuh ya. Nah, ini kelebihannya adalah dia bisa berkomunikasi dengan cloud Alexa. Nah, itu tadi secara pendekatan teknis ya, kenapa kita pilih Qualcomm. Nah, kita juga melakukan perhitungan dari hasil survei bahwasannya jika kita nanti buatkan untuk teman-teman makers ya dengan kelengkapan 4 digital mic, 1 speaker ya, LED RGB ya, kita belum tahu ya apa mau dibikin 8 atau 16 ya, nanti lihat kemungkinannya, tapi dengan asumsi LED-nya ada 16 itu perkiraan harga yang akan kita jual ada sekitar 60 dolar atau sekitar 850.000 atau 900.000 rupiah. Ini masih lebih murah dibanding kalau kita menggunakan yang tadi tuh yang saya browse ya, race speaker dari Seeed Studio, harganya saja udah 64 ya. Dicari temennya sebagai prosesor Raspberry Pi 3B yang harga 39, total jumlah menjadi 103. Race speaker yang versi 2 yang sama dengan Raspberry Pi Zero yang lebih sistem minimumnya masih lebih mahal dari yang kita estimasi, yaitu sekitar 91 dolar. Nah, kalau kita compare juga dengan harga Widya Wicara, keluarannya Widya Wicara, kan dia juga udah punya smart speaker. Barang jadinya itu harganya kalau di dalam kurs mata uang dolar Amerika itu sekitar 96 dolar. Dan Raspberry Pi juga punya race speaker atau mic array ya, yang dengan 2 mic, keluaran Seeds juga itu harganya 61, total juga masih mahal 100 dolar. Jadi moga-moga ini tidak salah pilihan kami ya. Jadi ini udah ada gambaran harganya yang rekan-rekan engineer dan makers siapkan saja dari sekarang. Kemungkinan kita akan mulai develop ya setelah video ini, dan kita jadwalkan di bulan Desember akan kita luncurkan. Oke, demikian saja video pengenalan smart speaker sebagai program bedah proyek kami yang pertama di channel Didi Setiadi bekerja sama dengan Pusat Inovasi Prasimak. Oleh karena itu, agar rekan-rekan makers dan engineers dapat mengikuti terus program ini, video-video dari kami ini, jangan lupa like dan subscribe. Juga jangan lupa tekan loncengnya. Ini gratis, tidak bayar.
ya. Jangan lupa like dan subscribe. Demikian yang bisa saya paparkan di sini. Semoga ini memberikan sebuah pencerahan bagi dunia IoT Indonesia, ya, yang juga digabungkan dengan konteks kecerdasan buatan. Bagaimana rekan-rekan makers dan engineers? Menarik ya. Jangan lupa tetap ikuti video-video berikutnya. Ini pasti akan fun, pasti akan excited ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.